saya merasa terbantu oleh teman yang presentasikan tadi, sehingga mungkin semangatnya saat ini tidak ada lagi yang mengantuk, tidak perlu lagi ada pengantar. Langsung saja. Lebih banyak materinya. Posisi luar biasa. Baik, mungkin saya memperkenalkan diri bersama dengan teman-temannya. Ya. Ya, ada ya. Ya, baik. Baik. Maaf ini dulu. Lower yes. Lower. Cucumu kan dia nangis. Baik, ini sebelumnya saya perkenalkan diri untuk kelompok terakhir yang mempresentasikan pada kesempatan pembimbingan. Pertama yang saya sampaikan untuk materi hari siang ini itu terkait dengan literasi dan inklusi keuangan di depan. Adapun tim penyusun yang pertama adalah Andi Satna SP, mungkin bisa berdiri. Ya. Kemudian yang kedua Ibu Dua Satna SP Messi di depan, satu operator. Kemudian yang ketiga Andi Iqbal SP Messi, ya operator. Kemudian yang keempat Andi Ahmad SP Messi, ya berdiri. Yang kelima Ismail SP Indonesia. Jangan yang Ismail orang ini dua ya. Keenam Kasmawati SP. Langsung saya kesimpulan, Pak. Oke. Kemudian Bapak Dr. Rami SPP. Sekian masih pendengaran. Pak Masih. Terima kasih. 10 Pak Ukas SP. Ya. Dan terakhir Ibu Ferian SP Messi. Ya. Selanjutnya untuk kompetensi dasar yang diharapkan dari materi ini adalah peserta dapat melakukan perhitungan analisa usaha budidaya padi dan biasa asisten. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta dapat mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha budidaya padi dan asisten. Kemudian penerimaan dalam usaha budidaya padi dan asisten, dan terakhir laba keuntungan dalam usaha budidaya padi dan asisten. Adapun pokok bahasan untuk materi ini ada dua sekaligus urusannya. Pertama adalah analisa usaha budidaya padi dan yang kedua adalah analisa usaha asisten. Nah, yang pertama terkait analisa usaha padi. Adapun tujuannya ya pertama adalah menilai keuntungan kegiatan usaha tadi di bidang pangan. Kedua, mengevaluasi arus kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha tadi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kemungkinan perubahan pergerakan keuangan usaha tadi. Keempat, menentukan modal kerja yang dibutuhkan oleh bidang pangan untuk kegiatan usaha tadi. Dan terakhir, akses terhadap sumber pendanaan eksternal berdasarkan laporan keuangan yang akurat untuk membiayai kegiatan usaha tadi. Ya, realisasi dari usaha tadi.
Ini ada contoh format tabel yang langsung saja ke contohnya dan perincian. Jadi di sini membuat terkait tanggal, uraian, jumlah satuan, kemudian satuan biaya, total, keterangan dan tabel referensi. Untuk tabel keterangan karena di sini tidak ada, tapi kalau di sini selain keterangannya bisa dicantumkan misalnya lokasi tempat pembelian, ya, bisa juga merek dagang atau yang lainnya yang bisa lebih menjelaskan terkait dengan uraian yang kita tuliskan di tabel ini. Kemudian selanjutnya mungkin teman-teman sudah pernah lakukan semua yang disampaikan sebelumnya oleh pemateri TOP ini, bagaimana pencatatan sarana yang dilakukan oleh petani ataupun brigade, mulai dari benih, kemudian pupuk, urea, NPK, serta pupuk lainnya, organik misalnya, dan terakhir bahan kimia. Adapun ini kami ambil sebagai contoh saja ya, nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan masing-masing. Kemudian contoh berikutnya, bagaimana anggaran upah tenaga kerja yang mesti juga tercatat, yang disewa, bahkan juga termasuk tenaga kerja dari keluarga. Ya, ini juga biaya per harinya tentatif ya, dia tidak mungkin atau tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi nanti bisa kita ubah juga nilai sesuai dengan upah tenaga kerja yang berlaku di daerah kita. Kemudian selanjutnya peralatan lahan pun juga harus masuk dalam pencatatan terkait dengan jenisnya, unit, jumlah, harga satuan dan total. Ya. Ini masukkan rata-ratanya nilainya itu Rp1.200.000 untuk sewa jasa asisten. Nah, kemudian tenaga kerja yang disewa tadi itu sudah masuk. Kegiatan pembibitan, pembajakan tata lahan, pengenangan lahan dengan air, penanaman atau penyiangan, penyemprotan, pemupukan, irigasi, panen, pengeringan, transport dari lahan, perotokan dan lain-lainnya. Jumlah hari kerja baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian juga dimasukkan tenaga kerja dari keluarga. Dan tadi nanti dikalikan dengan berapa hari orang kerja per orang ya. Yang tadi kami ambil nilainya adalah Rp40.000 per hari. Nah, kemudian kegiatan pembajakan peralatan dan panen menggunakan sewa jasa. Ini contoh sebagai perhitungan untuk analisa usaha tani padi yang kita lakukan, yang mencatat tadi seluruh biaya-biaya yang diperlukan dalam kegiatan usaha tani. Jadi pertama, sewa jasa arsip pembajakan lahan kurang lebih Rp1 juta per hektar. Kemudian sewa jasa arsip perataan lahan kurang lebih Rp800.000 per hektar. Kemudian sewa jasa arsip panen Rp1.500.000 per hektar. Dan transportasi gabah dengan keluar menggunakan objek gabah juga bisa mungkin lebihnya, kurang mungkin tidak ya. Tapi kalau di atas mungkin kalau bedanya berat atau jaraknya jauh itu bisa lebih dari 10.000 per karung. Kemudian produktivitas ini juga bisa lebih dari 6 ton per hektar. Elemen gabah ke beras ya, kita ambil rata-ratanya 60% dari 100% gabah kelimpah ini menjadi 60 atau 60 kg ya, kalau 100 kg GKG. Kemudian
sewa lahan 1.500.000 hektar per hektar per tahun, asuransi tanamannya 50.000 per bulan, tingkat suku bunga pinjaman per tahun 6% dan kebutuhan gabah per kapita per tahun 250 kg. Kemudian lanjut yang kedua, yakni analisa usaha alsitan, tujuan dan manfaatnya. Ada 4 tujuan yang dilihat dari analisa usaha alsitan ini serta manfaatnya. Yang pertama, mengetahui jumlah biaya yang dibutuhkan kegiatan dalam usaha alsitan. Ya, kemudian yang kedua, mengetahui besar keuntungan kerugian dalam kegiatan usaha alsitan. Yang ketiga, melakukan efisiensi untuk meraih keuntungan optimal. Dan yang terakhir, memperhitungkan risiko usaha. Identifikasi biaya. Ini ada 4 ya, biaya yang teridentifikasi dalam usaha jasa alsitan. Yang pertama biaya BPM-nya, kemudian yang kedua pemeliharaan, itu termasuk biaya teoris serta tata nilainya. Kemudian biaya pengusutan, ya, ini harus dihitung, dan terakhir biaya operator. Nah, kenapa ini di bold? Ya karena kadang ini oleh sebagiannya itu tidak menghitung bahwa ada masa ekonomi dari peralatan alsitan yang digunakan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada kira-kira perhitungan rata-rata yang dibutuhkan dalam penggunaan alsitan. Untuk konsumsi BBM-nya, PR4 kurang lebih 40 liter per hektar solar, PR2 60 liter per hektar solar, kemudian Prostar itu 60 liter per hektar solar, pompa 3 inci 15 liter per hektar solar, pompa 3 inci 20 liter per hektar kalau bensin, dan harga dari solar Rp6.800 per liter subsidinya. Sehingga kebutuhan liter BBM per hektar itu 135 liter dengan total rupiah 918.000 untuk kebutuhan biaya BBM dalam 1 hektar. Nah, kemudian kapasitas kerja alat ini idealnya ya dalam 1 hari untuk PR4 2-3 hektar, untuk PR2 0,5 sampai 1 hektar per hari, dan kemudian Prostar itu 3 hektar, dan terakhir transplantar 3 sampai 4 hektar per hari. Nah, metode penyusunan garis lurus ini rumus dari perhitungan daya penyusutan alsitan per tahunnya, yakni nilai beli dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat misalnya ya, 1 unit R2 senilai 46 juta dengan umur ekonomis yakni 5 tahun lamanya, maka berapa nilai sisa? Ya. Begitu pun selanjutnya kalau 1 unit R4 dengan nilai beli 440 juta, umur ekonomis 5 tahun, dan lihat berapa nilai penyusutan alsitan per tahunnya. Kita dapatkan dari rumus tadi, untuk 1 unit 2 itu nilai penyusutan per tahunnya sebesar Rp9.200.000 per tahun. Untuk 1 unit 4, nilai penyusutan alsitan per tahun itu sebesar 88 juta rupiah dalam 1 tahun. Sehingga kalau nilai ini dibagi dalam setiap bulan, kita dapatkan 1 unit yang 2 itu per bulannya nilai penyusutannya sebesar 766.666,67 dalam 1 bulan. Dan yang keempat itu sebesar 7.323.333 dalam 1 bulan. Sehingga total penyusutan untuk 2 alat ini itu sebesar 8.100.000 dalam sebulannya. Nah, kemudian biaya penyusutan alsitan dalam per hektar itu rumusnya adalah penyusutan alsitan tahunan rupiah dibagi luasan kerja alsitan hektar per tahun. Nah, itulah nilai penyusutan alsitan. Maka didapatkan tadi sesuai rumus yang pertama
hektar per tahun, maka didapatkan 1 unit kedua itu Rp9.200.000 dibagi 200 hektar, maka diketemukan nilai Rp46.000 per hektar. Untuk yang 4, Rp88 juta dibagi 200 hektar, maka hasilnya sebesar Rp440.000 per hektar nilai pengusukannya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung penerimaan usaha atau revenue? Yaitu jumlah nilai uang yang diterima dari hasil penjualan produk atau jasa. Jadi jika dibayar dalam bentuk gabah, maka gabah dikonversi ke dalam bentuk uang rupiah. Maka penerimaan itu rumusnya adalah jumlah karung dikali berat kilogram satuannya dan harga yaitu rupiah per kilogram. Iya. Harga itu ada dua, harga produsen dan harga pasar. Harga produsen, harga pokok produksi, harga jual yang dikehendaki. Nah, kemudian penentuan HPP. Ya, HPP itu total biaya dibagi jumlah produksi. Contohnya, total biaya 80 juta, ya. Jumlah yang diproduksi 20.000 kg, maka HPP-nya itu adalah 20 juta bagi 20.000 sama dengan 4.000. HPP hasil dari 4 per hektar adalah total biaya dibagi luasan kerja 1 hektar. Nah, kemudian harga jual produk jasa HJP itu HPP plus dalam kurung persen keuntungan dikali HPP. Besarnya persentase keuntungan itu dari persen HPP, kemudian kewajaran, kemudian di atas pengembang, dan kemudian kecepatan putaran usaha. Ini contohnya misalnya 30% HPP, HJP sama dengan ya, harga jual produk ya, itu sama dengan harga pokok produksi ditambah 30% dikali HPP. Maka ditemukan nilai harga jual produk itu sebesar Rp5.200. Nah, perhitungan keuntungan laba, keuntungan atau laba itu adalah penerimaan ya, total dan kemudian juga dikurang biaya total. Nah, kemudian untuk perhitungan kelayakan usaha dengan BC ratio, B per C ratio itu adalah keuntungan bagi total biaya. Nilai B per C ratio harus di atas 0. Makin besar nilainya di atas 0, maka mengindikasikan usaha tersebut itu semakin layak. B per C ratio itu sebenarnya keuntungan per total biaya. Dan lihat perhitungan biaya. Ini ada perhitungan biaya 4 per hektarnya. Misalnya untuk item 4 ini biaya perusahaan alat tenaga kerja operator perawatan, total biayanya itu Rp962.000 ya. Maka penentuan harga jasa per hektar, persentase keuntungan yang ingin diperoleh misalnya 30%, ya, yang kayak misalnya ini kita contoh saja, maka harga jasa per hektar itu sama dengan total biaya dikali 30% dikali total biaya menghasilkan nilai Rp1.250.000 per hektar yang mesti ditetapkan untuk mendapatkan 30% keuntungan dari harga jual produk. Nah, penerimaan R4 bekerja selama 2 hektar, maksudnya seluas 2 hektar, maka penerimaan 2 hektar menjadi Rp1.250.000 sejumlah Rp2.500.000. Laba keuntungan R4 bekerja selama 2 hektar, total biaya Rp1.924.000. Dan labanya itu bisa kita dapatkan dari total penerimaan tadi Rp2.500 dikurang total biaya Rp1.924, maka hasilnya adalah sebesar Rp956.000. Perhitungan kelayakan usaha dari persentase keuntungan total biaya itu senilai 0,3 atau di atas 0, berarti ini usaha layak untuk dikembangkan.
dengan proposal usaha. Kemudian DP tidak punya modal usaha, ya tidak punya tunggakan kredit, bisa melalui akses kur. Dan terakhir DP tidak punya modal usaha dan ada tunggakan kredit, maka pengendaliannya kerjasama pembiayaan, lakukan akses kredit, modal kerja dengan bunga lebih besar. Kamu ya mungkin kita lewati ya kriterianya. Iya. Ini langkah akses kur ke brigade pangan seringkali identifikasi kebutuhan permodalan usaha dalam satu simparannya, rincikan buat RAG kebutuhan permodalan, kemudian tentukan sumber permodalan, identifikasi kemampuan masing-masing anggota BP, buat komitmen dan akseskan ke perbankan terdekat secara individu. Ini tips BPO dalam pengajuan kur oleh BP. Ya, jadi mungkin kalau kemarin ada kasus yang disampaikan oleh saudara dari Sidra juga ya, bagaimana uniknya ya untuk mendapatkan dana meskipun dana kur, maka ini menjadi persyaratan yang diperhatikan oleh BP supaya paling tidak secara administrasi dan tadi yang disebut BKM ini itu bisa lolos dalam apa yang diinginkan oleh lembaga pendanaan. Pembukaan rekening misalnya, contoh rekening ya. Dan terakhir thank you. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.